Assalamualaikum Sobat Suku Family. Akhirnya gue upload video lagi. Gak kayak video-video sebelumnya. Kali ini gue bakal bahas tentang perbaikan. Itu apa? BLW. Ini super banyak yang nanyain mengenai metode apa sih yang gue kasih buat Khalid semenjak dia MPASI atau semenjak dia umur 6 bulan gitu. Tapi lagi-lagi ini based on experience ya. Jadi kalau experience kalian beda, ya monggo ceritain aja ke kita di kolom komen biar kita bisa discuss bareng. Oke, sebelum gue bahas tentang BLW itu gimana cara makannya, apa aja makannya dan lain-lain, gue mau bahas tentang history tentang BLW atau baby led weaning. Istilah baby led weaning ini atau BLW itu dikenalkan oleh namanya Gill Rapley. Gill Rapley ini udah mempelajari tentang tumbuh kembang anak dan juga cara pemberian anak selama bertahun-tahun dan akhirnya memperoleh gelar magister di tahun 2005 dan gelar doktor di tahun 2015. Gill Rapley ini pernah jadi petugas kesehatan atau perawat kesehatan masyarakat selama lebih dari 20 tahun. Dari pekerjaan dia selama menjadi petugas kesehatan, dia itu menemukan bahwa banyak banget loh orang tua dan juga bayi yang struggling terhadap solid food. Dan ternyata Gill Rapley menemukan jawaban dari keresahan tersebut, yaitu jawabannya apa? Dengan baby led weaning. Terus dia ketemu sama Tracy. Tracy ini adalah seorang jurnalis, lalu dia bikin buku lah yang bernama Baby Led Weaning. Kebanyakan bayi memulai journey makan dia dengan spoon feed atau disuapin sama ibunya pakai puree. Terus gimana ya kalau misalnya case-nya itu anaknya tuh nggak suka sama makan bubur? Yuk kita bahas lebih lanjut tentang BLW. Kalian pasti bingung ya, weaning itu artinya apa sih? Weaning itu artinya menyapi atau membiarkan anak memakan makanannya dengan sendirinya. Jadi dengan kata lain, kita membiarkan anak untuk menentukan seberapa banyak dia mau makan atau seberapa banyak dia nggak mau makan. Kalau bisa sebelum 6 bulan kita ngatur tuh kapan dia menyusui, seberapa banyak dia menyusui, atau seberapa banyak susu yang kita takar buat minuman dia. Nah, ketika sudah memasuki 6 bulan, dia punya kontrol penuh terhadap makanan dia. Nah, ini juga bagus banget untuk melatih kemandirian sedari dini. Gill Rapley juga bilang kalau melalui metode BLW, kita tuh ngajarin dia untuk melihat bagaimana seutuhnya sebuah makanan dan bagaimana rasa tersebut. Jadi kalau misalnya puree, kita kan udah blender ya, jadi nggak bakal sama kayak bentuk asli si makanan itu. Beda dengan metode BLW, dia benar-benar pakai seutuhnya makanan. Jadi bentuknya itu dia kenal. Jadi dengan itu anak-anak lebih kenal tentang rasa dan juga bentuk makanan dia. Dan hal penting yang harus kalian tahu, kalau misalnya metode BLW itu bukan tentang seberapa banyak makanan masuk ke dalam tubuh dia, tapi kita mengajari tentang bermain dan juga belajar mengenai makanan. Menarik bukan? Terus kenapa ya kira-kira kok baru boleh kasih solid food itu di atas umur 6 bulan? Nih buat para ibu-ibu, oma-oma ataupun opa-opa yang masih membiarkan anak atau cucunya makan di bawah umur 6 bulan, nonton ini ya. Sebenarnya dari WHO ataupun AAP, American Academy of Pediatrics, menjelaskan kalau kita boleh kasih solid food ke anak di umur 4-6 bulan. Dalam catatan, anak sudah bisa duduk sendiri dan juga bisa memasukkan makanan ke dalam mulut dia. Nah, kebanyakan bayi belum bisa melakukan dua hal tersebut di bawah umur 6 bulan. Yuk kita kupas tuntas alasannya. Yang pertama, makanan padat atau solid food itu kandungannya tidak sepadat ASI atau sufor. Bayi pun masih punya perut yang sangat kecil, jadi kalau bisa nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dia itu benar-benar nutrisi yang padat. Ini bakal ditemuin cuma di ASI ataupun sufor, bukan makanan padat. Suka ada yang nemuin kan, kenapa ya anak yang minum ASI secara full itu susah banget atau berki? Karena memang semua nutrisi atau kandungan ASI itu diserap tubuhnya dengan baik. Nah, itu kuncinya, karena sistem pencernaan bayi belum seperfect itu buat menyerap semua makanan. Jadi kan percuma ya kalau kebuang ya. Mendingan diserap dia ke tubuh kan. Yang ketiga, kalau kita kasih makanan duluan, nanti dia jadi berkurang minum ASI atau sufor ya. Sayang banget kan? Dan yang terakhir, bayi yang diberikan makan sebelum 6 bulan itu bisa gampang banget terkena infeksi dan juga beresiko lebih besar terkena alergi karena sistem tubuh dia belum siap. Dan yang paling penting lagi, kalau misalkan kita kasih makanan padat sebelum umur 6 bulan, itu bisa beresiko terhadap penyakit jantung di kemudian hari dan juga darah tinggi. Tapi berbeda lagi kalau misalnya itu udah saran dokter. Kalau misalnya BLW, berarti nutrisinya nggak terjaga dengan baik dong. Terus zat besinya gimana? Kan zat besi penting banget buat bayi, apalagi baru umur 6 bulan. Nah, ini yang perlu kita luruskan nih. Selagi kita kasih makan makanan yang bervariasi atau beragam, apalagi kita kasih yang tinggi zat besi, itu bakalan aman banget kok buat anak. Jadi jangan sampai kalau BLW cuma makannya misalnya strawberry aja atau timun aja. Nah, ini penting banget nih untuk mengetahui berbagai macam makanan-makanan BLW. Pasti pada khawatir kan kalau BLW anak gue nggak makan banyak atau anak gue nggak bakal masuk nutrisinya. Enggak guys, karena dengan anak menjelaskan
betul makanan tersebut sucking the food, itu udah bagus banget, nutrisinya bisa masuk ke dalam tubuh dengan baik. Jadi jangan takut ya. Dan jangan lupa harus bervariasi makanannya, oke? Dan ternyata sudah banyak banget jurnal membuktikan kalau anak-anak yang pakai metode BLW itu tidak beresiko untuk kekurangan zat besi. Jadi jangan takut. Kira-kira kalian masih kepo nggak? Kira-kira makanan apa ya yang perlu gue kasih untuk anak BLW? Jangan lupa langsung nonton video part 2-nya ya. Bye-bye, see you di part 2!